Saya sangat yakin setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya iri hati. Dan perlu kita ingat, ruang lingkup iri hati ini seringkali terjadi antara orang yang memiliki relasi yang dekat. Entah itu dekat karena hubungan darah seperti kakak dan adik, dekat karena tempat tinggal kita dengan tetangga terdekat kita, dekat karena tempat kerja. Entah itu kita kerja di sekolah, di kantor, ataukah di pasar, atau dekat karena sekelas. Iri hati karena ada teman yang juara misalnya. Ingat, sikap iri hati ada dalam setiap kita. Maka satu hal yang mesti kita lakukan seturut sabda Yesus pada hari ini adalah ambillah bagianmu dan pergilah. Artinya, setiap kita telah diberikan jatah rahmat yang sama dari Allah, tanpa memperhitungkan jasa kita, seperti para pekerja yang meskipun berbeda masa kerjanya, sama-sama diberikan 1 dinar. Nah, yang membuat kita tidak berkembang adalah karena kita tidak mau pergi untuk mengembangkan rahmat yang diberikan oleh Allah. Kita sibuk menghabiskan waktu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan memang benar saudara-saudari, orang yang iri hati lebih banyak waktunya bergosip daripada bekerja. Orang yang iri hati lebih banyak mengupas asal-usul kekayaan orang lain daripada bekerja mengembangkan ekonominya sendiri. Dan otak serta hati orang yang iri hati itu biasanya dipenuhi oleh nama dan raut wajah orang yang diirinya. Dan satu-satunya nama dan wajah yang tidak ada dalam pikiran dan hati orang yang iri hati adalah nama dan wajahnya sendiri. Saking irinya seseorang dengan kecantikan orang lain, dia lupa kalau dia sebenarnya juga cantik di mata orang lain. Kalaupun orang yang iri hati itu berdoa, dia hanya fokus pada memohon dan memohon. Jangan pernah berharap ada orang yang iri hati itu bersyukur. Kalaupun orang iri hati itu berdoa, pasti dia mengharapkan umur panjang bagi dirinya sendiri, tetapi umur pendek bagi orang yang diirinya. Atau memohon kekayaan bagi dirinya sendiri, tetapi kehancuran ekonomi bagi orang yang diirinya. Katekismus Gereja Katolik menyebutkan iri hati sebagai salah satu dari 7 dosa pokok. Kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, kelambanan, atau kejemuan. Mengapa iri hati disebut sebagai dosa pokok? Karena dosa iri hati dapat mengakibatkan dosa yang lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain, seperti bergosip, bahkan sampai pada persaingan yang tidak sehat, bahkan yang lebih parah lagi, seperti Kain yang tega membunuh Habel adik kandungnya sendiri. Meskipun iri hati dapat melukai orang lain, satu hal yang mesti kita ingat, iri hati itu pertama-tama melukai diri Anda sendiri. Sekali lagi Yesus mengingatkan kita untuk mengambil bagianmu dan pergilah. Mari kita menyembuhkan luka iri hati dengan mengembangkan potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan telah memberikan kita sama-sama 1 dinar, satu identitas yang sama sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati kita semua.